Hi guys, selamat malam. Welcome back to my YouTube channel. It's me Hasti. Thank you for subscribing me, of course. Jadi, in this video, seperti yang kalian lihat, aku mau ceritain pengalaman aku solo trip ke Solo. Aku ke Solo itu cuman sehari sih, kayak bolak-balik karena dari Jogja kan itu kayak cuman sejaman apa ya, atau aku lupa deh pokoknya. Nggak jauh-jauh banget. Jadi kemarin aku tuh pergi hari Senin karena aku ambil cuti. Jadi aku kayak pikir kayak aku mau ke Solo karena udah lama, maksudnya aku udah setahun di Jogja, aku udah ke Bromo, tapi kayak masa ke Solo aja yang deket aku belum pernah gitu. Dan plan awalnya sebenarnya aku pengen ke Museum Tumurun guys, tapi karena emang Senin itu tutup, kalian bisa lihat jadwalnya di Google aja. Jadi aku memutuskan untuk ke Lokananta dulu. Sebenarnya Lokananta juga jadi destinasi yang aku pengen kunjungin, tapi tadinya pengen Tumurun dulu aja gitu kan. Nah, karena tutup, jadi akhirnya aku ke Lokananta. Jadi sebenarnya hari sebelumnya tuh aku udah bikin kayak jadwal. Jujur aku bikin perjadwalan itu tuh kayak lebih suka nulis guys. Entahlah, kayak yang aku udah nyoba nih kayak download not something like that yang online gitu loh. Tapi karena aku lebih suka kayak ginian, entah karena aku perbatasan Gen Z dan Gen M, aku lebih suka dinulis aja gitu loh, kayak jadi lebih enak pas mau buka gitu loh. Nah, ada yang sama juga gak sih, kayak lebih prepare tulis di buku. Ya aku tuh udah bikin itinerary. Makanya bu perjadwalan tuh kayak gini. Jadi aku tulisin perkiraan pengeluaran tuh berapa, tempat mana aja, waktunya kira-kira berapa lama untuk sampai ke tempat tujuan aku. Itu udah tulisin gitu. Terus kalau misalnya aku nggak jadi ke tempat ini, opsi lainnya kemana gitu. Nah tadinya tuh kemarin aku mau ke Masjid Syekh Zayed juga, dan aku udah kayak prepare untuk bawa kerudung, tapi aku lupa juga bawa minum. Akhirnya aku nggak bawa kerudung. Sebenarnya bisa aja beli, tapi kayak di luar budget aku kemarin gitu loh. Jadi kayaknya ya udahlah, nggak apa-apa, skip dulu aja karena Lokananta udah beres. First, jadi aku berangkat kemarin tuh jam berapa ya, kayak ya jam 7 deh. Aku tuh jam 7-an kalau nggak salah mulainya. Sebenarnya tadinya aku mau mulai dari kosku tuh jam 4-an. Jujur kayak karena sepagi itu gitu loh, aku berencana untuk sepagi itu dan nyampe supaya pagi banget, supaya nggak kepanasan gitu loh guys di Solonya. Karena ekspektasi aku, aduh kalau agak siang tuh panas gitu. Jadi kayaknya ya udah pagi aja. Tapi ternyata di luar perkiraan aku capek guys, nggak tahu kenapa. Biasanya aku bangun pagi tuh langsung bangun kalau ada acara. Kayak kemarin tuh kayak ya udahlah nanti aja. Akhirnya fixnya itu aku pergi di jam 7-an kalau nggak salah. Jam 7 apa ya? Pergi jam setengah 7 maksudku, karena keretanya itu jam 7 lebih dan nyampe ke Solonya itu sekitar setengah 9-an kalau nggak salah tuh. Gitu. Sampailah aku di Solo. Hal pertama yang aku cari adalah pasar gede guys, karena aku belum sarapan dan aku memang mengekspektasikan sarapan aku tuh di sana. Dan tebak sarapan aku apa? Yaps, dimsum Umayum. Karena aku nyari apa ya, kayak rekomendasi itu di TikTok gitu loh. Jadi aku nyari rekomendasi di TikTok. Aku langsung ke dimsum Umayum Cha, itu ada di lantai 2 gitu. Untung aku masih pagi dan belum terlalu banyak orang, jadi aku bisa cepet makannya. Itu 3.000 per pieces, dan emang rasanya aku bisa bilang ya daging banget gitu loh, kayak ya daging enak gitu, dimsum, dan aku enjoy gitu. Next aku langsung nyari dawet. Awalnya aku mau ke dawet Hajasipon di jadwalku, tapi karena pas begitu aku masuk itu adanya dawet Budermi yang sama-sama viral, jadi kayak udahlah dawet Budermi aja. Budermi apa Budermi gitu kan. Nah itu pas pertama aku dateng
ngantri. Emang banyak sih yang ke situ sampai ada yang dia minumnya tuh berdiri. Jujur awalnya mungkin karena aku nggak tahu es dawet itu diminum apa dimakan, pas kayak minum sini kayak iya minum sini gitu ya kan, kayak itu minuman gak sih masuknya atau apa aku nggak tahu. Jadi kayak ya bu minum sini, ibunya tuh kayak baik banget, welcome banget, dan emang serame itu sih. Jadi makanya tuh yang kayak cepet-cepet gitu loh, kayak pas moving gitu tempatnya. Next aku abis dari Pasar Gede ke Kampung Batik Kauman. Nah di sana tuh pas aku datang masuk nggak yang terlalu rame banget. Aku belum melihat keestetikannya jujur li. Tapi kita awalnya lihat kayak ada sepeda ontel gitu, banyak hiasan. Udah mulai banyak anak-anak juga. Jam berapa ya aku sampai? Lupa. Pokoknya jam 9-an deh kayaknya, jam 9 setengah 10-an. Karena aku jalan. Ya aku udah memikirkan bahwasanya aku akan jalan ke sana sekitar 19 menit gitu. Aku tuh bermodalkan TikTok, Google Maps, sama ojol guys gitu. Ya karena aku ngelihat 14 menit kayaknya oke deh untuk jalan. Jadi aku jalan sekitar 19 menitan ke Kampung Batik Kauman. Seru banget. Di situ aku ketemu orang baru namanya Mbak Novi, dan kita bertemu sampai ke Lokananta, bareng-bareng sampai ke Lokananta. Kita ambil spot foto yang bagus di Kampung Batik Kauman. Sayangnya pas di Lokananta itu karena aku udah pesen tiket online kemarinnya, jadi kita harus berpisah guys, karena OTS-nya itu yang jam 12 sudah habis. Jadi kita baru bisa barengan tuh pas aku free time, udah nggak sama tour guide, dan Mbak Novi ambil yang nggak pakai tour guide gitu. Karena aku tipikal orang yang sebenarnya biasanya aku ke museum tuh nggak pakai tour guide guys, jadi kayak sendiri aja gitu. Tapi kayak kemarin tuh aku pengen kayaknya pakai tour guide oke deh ya, karena namanya sedikit gitu kan, jadi kita bisa lebih tahu juga, bisa lebih dapat juga experience-nya, karena kan dijelasin kayak gimana sejarahnya, kayak gimana apa ini maksudnya. Aku lebih suka kayak gitu sih sebenarnya kalau ke museum tuh. Jadi ya buat temen-temen yang suka pengen dapet feel dari cerita sejarahnya dan lain-lainnya, mending aku saranin pakai tour guide kalau ke museum. Tapi kalau misalnya cuman kayak emang mau foto-foto aja, bisa yang nggak pakai tour guide. Harganya kemarin aku pakai tour guide tuh 35, dan nggak pakai tour guide tuh cuman 25. Kalian bisa OTS tapi harus datang kayak lebih awal gitu guys, karena kalau misalnya nggak datang lebih awal kayak kemarin kehabisan tiketnya. And then last aku ke Solo Square untuk makan mie ayam dan lihat-lihat akhirnya aku beli buku. Yups, karena buku ya lagi diskon, aku beli buku. Karena lately emang aku ngerasa aku tuh memvalidasi diri, banyak banget pikiran negatif di kepala aku, jadi aku tertarik beli buku ini. Ini lagi diskon kemarin 55% di 30.000 doang, apa 35.000 deh kayaknya. Yep, segitulah cerita solo trip aku kemarin. Senang banget, itu merupakan salah satu bentuk self care aku supaya hidup aku tetap waras guys, karena penting banget untuk apresiasi diri. Semangat guys, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri, traveling kemanapun yang kamu suka, lakuin apa yang kamu suka, entah itu nulis, entah itu masak, apapun lah hobi kamu, lakuin guys sebelum hobi itu dilarang. Bye.